itu tidak cocok untuk hidup di dunia ini. Jasadnya umat Islam pasnya itu hanya di surga. Ini bukan tempat kami, bukan tempat kami di sini. Makanya kami tidak memuaskan jasad kami, tidak memuaskan hidup kami di dunia ini. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi kami. Dunia ini penjara. Kalau bagi orang-orang kafir, dunia ini adalah surga. Maka mereka tidak mau lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Karena segala sesuatu mereka harus nikmati. Kenapa? Karena hidup mereka cuma sekali. Ya hidupnya cuma di dunia ini. Setelah mereka pindah alam, cuma ada data. Setelah mereka pindah alam, maka mereka akan mengalami hidup yang kekal. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu akan tinggal di neraka selama-lamanya. Kekal di sana. Ya, jadi kematian guru kami itu kematian yang sangat mulia. Coba, kematian beliau itu sangat mulia. Al-Quran mengatakan, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Sedangkan kematian Kristus, kematian ya yang terkutuk. Yahya Waloni mana ada? Beliau meninggal dalam keadaan yang mulia. Yang kalian sembah meninggal dalam keadaan terkutuk. Habis itu Anda menertawakan orang yang mati mulia, Anda tertawakan. Sembahannya mati terkutuk, Anda nggak sadar gitu loh. Tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang tidak akan mengalami maut. Tinggal menunggu waktu. Kalau bukan Anda duluan, kami yang duluan. Tunggu waktu ajanya. Tidak ada yang bisa bertahan hidup di atas muka bumi ini. Kenapa? Karena kita makhluk biologis. Alam semesta ini ya sementara sifatnya. Jadi nggak usah cerminkan kalau kalian itu ajaran kasih gitu loh. Cerminkan. Jangan justru pola kehidupan saudara membenarkan pola apa yang kami sampaikan. Bahwa Kristen kasih itu hanya slogan aja. Sebenarnya dalam hati mereka itu membusuk. Benci setengah mati kepada umat Islam. Nah cerminannya kayak gini. Itu cerminan. Itu cerminan dari ajaran agama Kristen tuh. Jadi mulut mengajarkan kasih, praktek sumpah serapah, kebencian, kedengkian, iri, hasad, husud dan seterusnya. Itu fakta, itu real. Bayangkan nih, bayangkan. Kami kalau umat Islam tuh ada para penghujat dari Kristen itu yang meninggal, kami nggak senang, kami berduka, kami bersedih, sangat disayangkan. Kami di belakang layar itu kasihan ya, meninggal. Ini baru-baru heboh kan, pendeta pastor Ben meninggal. Ada kami mengheboh, ada kami tepuk tangan, ada kami kemudian menceritakan sesuatu yang negatif, ada kami bikin thumbnail atau foto-foto atau gambar-gambar yang menghujat. Enggak, kami semua bersedih. Ya Rabb, begitu kasihan hambamu meninggal dalam keadaan kufur. Ya kami sudah berjuang ya Allah. Kami sudah berjuang, kami sudah menyampaikan kebenaran ini, tapi ditolaknya. Beliau mati, kembali kepadamu. Kami serahkan segalanya untukmu. Bukannya kami bertepuk tangan. Kami malah bersedih ketika ada seorang Kristen yang mati dalam keadaan kufur. Kami bersedih, bukan kami senang. Kami senang kalau ada orang Islam yang meninggal. Kenapa? Karena mereka mati dalam keadaan muslim, tidak sempat kafir, tidak sempat kufur, tidak sempat murtad, lalu meninggal, tapi mati dalam keadaan Islam. Kami berduka cita, kami turut berduka cita, tapi hati kami itu senang karena mati dalam keadaan muslim. Daripada menunggu waktu besok 2 hari 3 hari didatangin misionaris, bisa jadi murtad. Mending dia mati dalam keadaan muslim. Tapi kalau saudara Kristen yang meninggal, kami itu bersedih. Kenapa? Karena dalam Islam, mati dalam keadaan kafir, otomatis di neraka, kekal di sana, tak ada hentinya. Itu saudara. Itu jadi jangan hanya Anda framing dan halusinasi saja dirimu.
Jangan Anda hebohkan kematian orang, Anda hebohkan. Harusnya kalau kalian itu menggunakan akal sehat, katanya dosa itu upahnya maut. Begitu dosa ditebus oleh Yesus kan harusnya maut sudah nggak ada. Tapi kok kalian mati bermatian? Covid kemarin lebih banyak Kristen yang mati. Dosa upahnya maut. Dosa upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Ya toh? Begitu kemudian Yesus datang menebus dosa, harusnya maut itu tak ada. Tapi kok malah mati kalian? Itu. Terus kemudian katanya kalau percaya Yesus mati langsung masuk surga. Kenapa kalian masih takut mati? Berarti kalian ragu. Berarti kalian tidak yakin. Berarti Anda tidak yakin. Ya kan? Lu halusinasi. Halusinasi apa? Roma 6:23, upah dosa adalah maut. Begitu Yesus datang, begitu Yesus datang menebus dosa, harusnya nggak ada lagi maut. Faktanya kalian masih bermatian. Harusnya dosa itu ketika Yesus datang menebus dosa, katanya gini, konsep pagannya gini. Dulu kita itu kekal. Oh ya? Ya. Terus kenapa kita mengalami maut? Karena dosa Adam. Sehingga kita mengalami maut. Coba Adam tidak berdosa, kita tidak mengalami maut. Oke, kita ikutin lawak-lawakan itu. Lalu kemudian Yesus turun ke bumi, nebus dosa Adam. Berarti dia sudah menebus kematian kekal. Yes. Berarti Yesus itu sudah mengambil dosa itu, menghapus dosa itu. Tidak ada lagi kutuk maut. Ya. Kenapa kalian bermatian? Katanya upah dosa maut, udah ditebus oleh Yesus, masih mati juga. Berarti kalian menipu. Kalian penipu. Konsep yang kalian bawa itu cuman obat kuping, tidak sesuai dengan fakta. Kalian masih bermatian. Itu. Jadi saudara, di Islam itu satu hal yang perlu saudara paham. Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang meninggal dunia di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Allah dan mereka mendapatkan rizki. Tuh kaidah tuh dalam Al-Quran. Jadi jangan kalian menganggap bahwa kematian guru kami ini itu adalah sesuatu kehinaan. Enggak. Itu adalah kemenangan bagi kami. Karena kematian seorang yang Islam, kematian awal mereka mendapatkan warisan. Mereka mendapatkan warisan Al-Quran surah Al-Mu'minun. Itu sampai ayat 11. Orang Islam ketika mereka meninggal dunia, mereka mendapatkan warisan berupa surga Firdaus. Silakan Anda baca Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Nah, boleh dong orang Kristen ini menunjukkan juga apa warisan orang Kristen ketika mereka meninggal dunia. Ada nggak dalilnya? Warisan Kristen setelah meninggal dunia adalah ke Pulau Kapok atau Nusa Kambangan. Ada nggak dalilnya? Ada nggak? Kalau ada silakan ditunjukkan di sini. Silakan. Dari tadi Bang Juma hanya framing plus halusinasi ya. Yesus pernah mengatakan dalam Injil Yohanes, barang siapa yang menerima aku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Tapi bagi siapa yang menolak dia, dia akan mati di dalam dosa-dosanya. Itu jelas ya. Saya bantah boleh? Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel. Bani Israel, kalau kau menerima aku, menerima sebagai apa? Mesias. Kalau kau menerima aku, engkau akan hidup. Kalau kau menolak aku, engkau akan mati dalam dosamu. Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel. Cak ayo.
bukan kepada Kristen, bukan kepada Islam. Itu ucapan untuk kaumnya. Beda dengan Kristus yang mati terkutuk di atas salib. Barang siapa yang menjadi pengikutku, aku akan beri kuasa kepada mereka. Itu beda. Jangan kau samakan antara Yesusnya Yahudi dengan Yesusnya Paulus, Yesusnya Romawi, itu beda. Dua oknum yang berbeda. Jangan kau bawa-bawa nabinya orang Yahudi di sini. Kalian itu Kristen. Kalian itu alit tank. Kamu itu makhluk lucu, makhluk aneh dari planet bumi yang gila klaim. Yesus Yahudi kalian klaim, padahal Yesus kalian itu adalah Yesus padang gurun yang datang kepada Paulus yang keluar dari kubur. Itu coba siapa yang mau bicara dengan saya di sini? Yang mana? Yang mana? Biar tak ajarin pelan-pelan. Ya, men, saya tanya dulu. Yesus datang ke atas muka bumi ini diutus dan mengakui pengutusannya untuk Bani Israel atau untuk bangsa lain? Silakan kasih dalil. Untuk umat manusia. Kasih dalil. Kasih dalil. Ketika dia naik ke surga, dengar. Ketika dia naik ke surga, kasih dalil. Saya minta dalil. Saya minta dalil. Di dalam nama Allah dan Bapa dan Roh Kudus. Satu. Itu dalilnya. Mana? Itu dalilnya. Di mana tertulis? Di mana tertulis bahwa aku diutus kepada seluruh umat manusia? Silakan. Nah, pertanyaan satu. Karena aku udah jawab. Mana dalilnya? Pada saat dia terangkat ke surga, pada saat Yesus Kristus terangkat ke surga, dia sampaikan kepadamu, dengar. Yesus berkata sebelum terangkat, sebelum ada penyaliban, dia sudah mengatakan segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepadamu, kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka telah menerima dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Segala firman yang Yesus terima, Yesus telah sampaikan kepada pengikutnya, Bani Israel. Dan setelah Bani Israel menerimanya, mereka percaya kalau gurunya Yesus itu adalah utusan Tuhan. Tidak ada Yesus menyampaikan firman setelah naik ke langit, itu nggak ada. Sekarang ada framing, itu kan? Sudah Yesus lain. Sekarang ada Yesus lain itu. Kau anggap Yesus Yahudi itu sama dengan Yesusmu. Beda itu. Silakan. Ya udah, mana datanya? Yang barusan kan Anda bilang Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu dalil. Ingat, ada beberapa Yesus. Ini statement Anda. Cuma ini statement Anda. Ada beberapa Yesus, ingat. Dan silakan tunjukkan bahwa Anda mengatakan bahwa di dalam Kristen, kami meyakinkan bahwa hanya satu Yesus. Dan Anda framing bahwa ada beberapa itu berarti Yesus. Anda tidak belajar. 2 Korintus 11 nomor 4. Baca. 2 Korintus berapa? 2 Korintus 11 nomor 4. Abang Joma izin bang. Nah, begini. Tadi kan abang mengatakan di mana Yesus mengatakan untuk semua manusia gitu kan, semua umat gitu kan. Nah, di Matius 28 ayat 19 itu bang, sebentar. Jadi itu bang, Yesusnya orang Israel atau Yesusnya Paulus? Yang keluar dari kubur itu Yesusnya non Yahudi. Enggak. Itu Yesus kalian tuh, yang keluar dari kubur itu Yesus kalian. Oh, jadi yang di Matius itu Yesusnya non Yahudi. Yes, betul. Oh, dari mana jalannya bang? Boleh tunjukkan dalilnya bang? Baca nomor 20-nya. Ayat 20-nya. Ya. Boleh dibacakan bang? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Pertanyaan saya, ada tidak Yesus anak Maria mengajarkan ibadah hari Minggu? Gimana? Ada tidak Yesus anak Maria mengajarkan ibadah Minggu, makan babi, tidak bersunat, menyembah dirinya? Ada nggak? Oke. Kalau tidak bersunat abangku, itu kan hukumnya orang Yahudi. Lah, makanya kalian itu menerima ajaran dari Yesus lain. Kalau Yesus Yahudi mengajarkan bersunat, mempraktekkan bersunat, mencontohkan bersunat. Oke, itu ngapain sih ikuti hukumnya?
saya orang Indonesia gimana? Iya, bagus. Begitu dong. Artinya kalian itu pengikut Yesus yang ada untuk non-Yahudi. Gitu. Paulus sendiri mengatakan di dalam Galatia 1 nomor 15, aku diutus kepada non-Yahudi. Di mana pernah Yesus pernah mengutus anak muridnya ke non-Yahudi? Di mana? Di mana? Di mana Yesus pernah mengutus muridnya ke non-Yahudi? Di mana? Nah, di situ kan di ayat tadi kan jelas dikatakan, jadikanlah semua itu makhluk yang keluar dari kubur. Aduh, abang ini muter-muter itu loh. Loh kok muter-muter? Sebelum ada penangkapan Cak Ayu, Yesus sudah menamatkan firman-Nya. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ada enggak firman pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku? Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada. Itu muncul di luar kurikulum pengajaran Yesus. Pada hari ketiga, keluar makhluk dari kubur yang Yesus sampaikan dalam Yohanes 12:40, Yohanes 12 nomor 31. Itu bahwasanya ada iblis dilemparkan keluar dari kubur. Itulah yang keluar dari kubur itu. Pertanyaan saya tadi simpel, Bang. Di ayat yang saya bacakan itu di mana dalilnya yang dikatakan abang kalau itu Yesusnya orang non Yahudi itu loh. Nomor 20. Dengar. Yesus yang asli mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Satu. Kedua, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan. Telah aku sampaikan. Di seluruh firman yang Yesus terima dan Yesus sampaikan ke muridnya, tidak ada perintah ibadah minggu, tidak ada perintah menyembah dirinya, tidak ada perintah menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Sedangkan yang dilakukan kemudian oleh makhluk yang keluar dari kubur, memerintahkan kalian ibadah minggu, memerintahkan kalian menyembah Yesus. Ada perintah Yesus itu rupanya? Enggak ada. Berarti kalian sedang mendengarkan bisikan makhluk halus yang mengaku Yesus Kristus agar kalian beribadah menyembah dirinya. Yesus ada perintahkan menyembah dirinya? Ada? 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 Bang ada? Yuk ada? Ada? Pernah baca Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Ada? Belwin ada? Josephat ada? Roma ada? Enggak ada, Paman. Tetapi kenapa kalian melakukan? Kenapa kalian melakukan? Karena ada bisikan Yesus padang gurun yang datang kepada diri-diri kalian yang kalian sebut Roh Kudus itu. Padahal itu adalah roh penyesat. Ayo, tunjukkan kepada kami, tunjukkan kepada dunia, Yesus anak Maria pernah memerintahkan menyembah dirinya. Ada? Ayo. Lalu siapa yang membimbing kalian? Roh apa yang membimbing kalian ke gereja hari Minggu menyembah Yesus? Ayo. Roh apa? Hah? Roh sibilisisis, Paman. Ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan. Anak Maria nggak pernah perintahkan menyembah dirinya. Berarti ada roh yang keluar dari kubur yang membisikkan, koplak. Ke gereja lah kau sembah Yesus. Cuplis. Ke gereja lah kau nyembah aku. Ada nggak anak Maria ngajarin kayak gitu? Nggak ada. Berarti yang kalian sembah selama ini ya itu Yesus padang gurun. Makanya ketika kalian mengatakan dalam nama Yesus kutunjang bokongnya setan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus kan kalian. Dan terjadi kan, kayak Andi Simon menyembuhkan orang sakit, sembuh kan? Sembuh. Tetapi kenapa ketika bertemu dengan Yesus, Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Jadi selama ini yang kalian panggil itu Yesus mana? Pendeta-pendeta kalian ini Yesus mana? Loh, kami dulu bernubuat loh, bermujizat loh, mengusir setan bahkan pakai namamu. Apa kata Yesus? Enyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Jadi Yesus mana yang kalian panggil ini?
Yang hari ini kalian ke gereja panggil-panggil, Yesus dalam namamu ku tuncang setan. Itu kalian sedang memanggil Yesus yang mana? Hah? Kalian menumpangkan tangan ke orang sakit sembuh. Yang kalian panggil Yesus. Tapi ketemu Yesus, Yesus mengatakan, aku tak mengenal kalian. Kalian pembuat kejahatan. Jadi yang datang kepada mengaku Yesus itu Yesus yang mana? Bukankah Yesus mengatakan, sebab Kristus palsu akan datang dan melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Ayo. Jadi jangan Anda menganggap bahwa Yesus yang kalian sembah di gereja itu adalah Yesus anak Maria, Mesias yang datang kepada Bani Israel. Itu beda. Begitu Cak Kangkung, belajar lagi. Yang ngomong waspadalah, gimana itu? Itu asli atau gimana Bang? Oh, itu yang asli tuh. Ketika dia bertemu dengan muridnya. Ketika dia bertemu muridnya di Bukit Zaitun, apa kata Yesus? Waspadalah agar kalian tidak disesatkan, sebab banyak penyesat yang datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Kepada muridnya di padang di Bukit Zaitun. Jadi kalau ada orang mengaku ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan sampean percaya. Paulus datang tuh, bro, ya paman, aku bertemu dengan gurumu di padang gurun loh. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Itu sibilisisis. Jangan. Karena putus asa, dia datang ke Yudea. Dia datang ke Galilea, tapi tak ada murid Yesus yang percaya kepadanya. Apa yang terjadi? Dia bikin surat di dalam Galatia 2 nomor 8. Aku diutus kepada orang-orang yang berkulut. Mampus. Paulus sendiri mengatakan aku diutus kepada orang Roma, bukan kepada orang Yahudi. Kalau orang Yahudi teriakannya apa? Paulus ini adalah penyakit sampar yang menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Cak Ayu. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Jadi Paulus teriak, aku diutus kepada non-Yahudi. Yahudi teriak, inilah dia penyakit sampar si Paulus, penyesat orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Jadi di Indonesia ini kalian tampil, wah kami ini pengikut Yesus, kami tertawa, kami tersenyum sambil bisik-bisik. Hah, lu pikir gue nggak tahu? Yesus yang lu maksud itu bukan Yesus anak Maria. Yang lu maksud itu adalah Yesus penghuni padang gurun yang datang kepada Paulus. Semua. Begitu Cahayu. Semua dengar sini. Tapi menurut saya Paulus lebih hebat dari Nabi Muhammad kamu. Karena dia punya betul. Hebatnya. Karena dia punya mujizat. Karena dia punya mujizat. Tapi Muhammad tidak punya. Betul. Coba Anda tepuk tangan. Matius 24 nomor 24. Dengar. Nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat. Sekiranya mungkin dia akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Betul. Syarat menjadi nabi palsu menurut Yesus wajib Muhammad di dalam Al-Quran. Silakan Bang Suma. Macet bicara sendiri. Izin Bang, bicara sendiri kayak orang gila. Kau bertanya sama aku, saya jawab. Malah saya tepuk tangan. Ketika Anda mengatakan Paulus banyak mujizat, Paulus memenuhi syarat untuk duduk sebagai nabi palsu.
Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Jangan jadi orang gila kau. Jangan jadi orang gila. Jangan jadi orang gila. Dengarkan saya, habis itu kau ngomong. Sebab Mesias palsu, artinya Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan murid-murid pilihan juga. Murid-murid di sini. Paulus lolos nggak di sini? Lolos nggak? Lolos nggak Paulus? Lolos. Jadi kalau kamu katakan Paulus itu hebat, saya katakan hebat. Kenapa Paulus itu hebat? Karena dia mampu menghipnotis miliaran manusia sehingga menjadi bodoh. Gak berfungsi otak. Itulah kalian. Silakan. Dinaikkan lagi tadi. Anda kalau saya ngomong, Anda diam. Anda ngomong, saya diam. Gitu. Gantian nih. Naik lagi kawan, naik lagi. Memang domba kayak gini. Silakan Anda ngomong. Anda lihat tadi Matius 24 nomor 24, syarat menjadi nabi palsu melakukan banyak mujizat. Silakan. Di situ kan dijelaskan bahwa ada saja orang nanti yang mengaku sebagai Mesias, bukan nanti dari padang gurun, gitu kan? Itu bukan kan wanti-wanti kewaspadaan yang diberitahukan Yesus kepada para murid, ya kan? Ya kan, kalau kita berangkat daripada waktu Yesus menyampaikan itu kepada murid-murid, ya kelak akan datang nih, ada orang mengaku saya Mesias, atau ada Mesias di sana, gitu. Tapi di situ yang mengaku Mesias, Paulus pernah mengaku Mesias nggak? Kan pernah. Kisah Para Rasul 9:22, Paulus mengaku Mesias. Dia ketemu Tuhan, bukan Mesias. Itu dia ketemu Mesias berarti. Kisah Para Rasul berapa? Kisah Para Rasul 9 nomor 22, Paulus mengaku Kristus. Paulus ketemu Tuhan. 1 Timotius 11 nomor 1, Paulus mengaku Kristus. Siapakah engkau Tuhan? Bukan siapakah engkau Mesias? Enggak seperti itu, beda. Siapakah jadi Yesus engkau bukan Tuhan? Mesias. Aku adalah. Jadi Yesus bukan Mesias. Yang kamu aniaya. Ya, Yesus gitu di situ Mesias atau bukan? Dia bertemu Tuhan. Mesias enggak di situ. Akulah Yesus yang engkau aniaya. Yesus berarti Mesias. Bukan aku Mesias, bedakan. Aku Mesias enggak seperti itu. Tapi Yesusnya ini siapa? Ya engkau Yesusnya aniaya. ini siapa? Nah, lalu dia kemudian bertemu sama Yesus, Yesus ini Mesias atau bukan? Di sini yang mengaku siapa? Yang mengaku kan Yesus, bukan Paulus. Iya. Nah, tidak ada di situ. Kalau Anda berangkat dari coba kau baca lagi. Kau baca nomor 23-nya coba. Baca nomor 23. Tadi Suma bilang 1 Timotius berapa? 1 Timotius? Iya, 1 Timotius 11 nomor 1. Ya, silakan. 1 Timotius 11 ayat 1 Timotius 1 berapa? 1. Ya. Ayat 11. Bentar. Apa dikatakan di situ? Yang sesudah dengan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Nah, siapa penerima Injil? Tidak ada sama sekali dalam ini menyebut siapa penerima Injil? Kutanya dulu. Siapa yang ditugaskan? Tidak ada sama sekali mention nama Paulus, Bang. Tidak ada sekali, Bang. Siapa yang dipercayakan oleh Elohim untuk mengajarkan Injil? Siapa? Terus menurut Zuma gimana? Apa? Siapa? Emang di sini di ayat ini tertulis jelas benar itu ada nama Paulus di sini. Jadi Zuma mengklaim seperti itu. Atau gimana, Bang? Silakan. Cek tes. Bang Zuma suaranya hilang? Dia takut itu. Kabur. Beliau. Nggak usah framing lah, kayak anak kecil aja.
Kalian dari tadi di sini diam, nggak ada yang menanggapi Kristen. Apa framing aja? Emang dari tadi aku mau nanggapi tapi kamu nggak bisa lawan Bang Zuma, terlalu jauh kelasnya kalian itu. Silakan Bang Zuma, itu jaringan beliau. Tunggu aja dulu dinaik, masih di bawah. selalu unmute saya, kamu ya selalu unmute. Gimana mau Kamu bantah? nggak ada Bang? data soalnya ngomong, nggak ada ilmu, kamu nggak ada. Ya sama halnya Yang lain aja lah, Kristen yang lain lah, yang lebih kompeten. Kami turunkan nggak ada ilmu. Orang yang ada ilmu itu dipertahankan. sama halnya sih. Bang, tempat berteduh ini Kristen atau Muslim, Bang? Saya Kristen, Sementara tapi saya ilmu mau tanya dulu tadi kenapa Suma kabur itu? Suma Kabar, saya nggak ada mau kabur-kabur. Apa mau ada bilang dia terjadi ini, Kristen? selesaikan masalahnya sama Diam. Nggak ada ilmu kalian bilang ini. Suma selesaikan Diam. sama guru saya Dia guru takut sama saya. Diam. Nggak ada ilmu, nggak ada otak kalian ini, tahu kau dari tadi. Tahu yang nggak ada Takut otak. sama saya, dia takut Tadi sama dibuat saya. malu loh kalian. Bilang aja. Nggak ada yang bisa jawab di mana Yesus mengatakan dia Tuhan. Kalian nggak bisa jawab, tadi malu kali kalian. Oke, saya Yesus tidak perlu mengatakan dia Tuhan, tetapi Sabar, lewat ya, orang-orang yang ada di sekitar Yesus lah, di situ dinyatakan kebesaran nama Tuhan. Kau jangan bodoh Fandi. Bilang Suma selesaikan persoalannya sama Atrut ngundang Suma. Kenapa sih jual-jual orang? Sabarlah di sini, tenanglah. Kalau mau dialog Saya santai kenapa dulu. kemarin diturunin? Jangan gelisah, santai aja dulu. Kita tunggu Bang Zuma, jaringannya itu masih bermasalah. Oke, jadi saya coba jelaskan ya. Jelaskan apa tadi yang di Tahan framing dulu Bang satu-satu. Zuma. Aku sapa Dengar dulu dulu. Bang Ibu Derni. Selamat malam Bu Derni. Ini Kianzo juga Kristen rupanya. Kenapa nggak ngomong? Ngomong juga lah itu Derni. Bang Kianzo. Aku dulu ya menjelaskan. Baiklah, selamat malam semuanya guys, teman-teman Kristen dan teman-teman penghujat Kristen. Iya kan? Siapa pula itu? Siapa pula yang hujat Kristen? Iya, teman-teman apologet lah di luar dari Kristen yang menghujat Tuhan Yesus kami. Selamat malam juga, itu ya. Oh, no, sekali bah. Ya, oke, Kau saya lawan jelaskan ya. guru saya dulu. Pandi, Ya, lawan Atrut dia undang. Apa sih kalian ini? Kau penakut kau. Mukanya, wajahnya aja nggak berani ditunjukkan sama aku. Kayak mana mau berani itu? Ada nyali? Nggak ada nyali. Suruh pakai rok itu Trut. Pakai rok. Aduh, Suruh pakai rok aja. Nggak ada nyali dia itu. Nggak ada ilmu. Udah pakai rok aja. Terusan ya. Host, boleh aku ngomong sedikit tentang Oke, salah kabur. Itu ada pendeta Yahya Waloni dulu itu. Ya, silakan. Dulu memang sewaktu aku mendengarkan khotbah Bapak itu sakit kali hatiku. Ditusuk seperti jarum. Sewaktu hidup Bapak itu saya pernah berdoa seperti ini kepada Yesus. Oh Tuhan Yesus, jika memang Kau berkuasa, cabutlah nyawanya. Saya bilang. Ibu Nah, Darni, setelah dengar kemarin, Ibu Darni nanti di gas blender lagi, diam, jangan bahas itu, jangan bahas itu. Semua manusia pasti mati. Kalau sudah pergi Bapak itu, jangan Coba lagi kita tunjukkan manusia yang ucap abadi gitu. di muka bumi ini, coba tunjukkan manusia yang abadi. Satu aja yang abadi, nggak mati-mati. ada Elia. Tunggu dulu, belum siap aku. Memang kadang-kadang Aku mau mengajak teman-temanku Kristen loh, host. Gini loh maksudku, kalau sudah meninggal, jangan lagi kita angkat-angkat ke video, ke YouTube. Nah, itu dia, ya, ngajarin. Itu makanya jangan matikan aku, host. Aku mau mengajak teman-temanku. Aku dulu berdoa seperti yang ku bilang tadi. Nyatanya Yesus menjawab doaku. Tapi selesailah dulu itu. Jangan lagi kita buat video, kita buat ini, jangan. Kasihan juga istri, anak-anak dan keluarganya. Gitu guys ya. Gitu. Maaf. Iya, Udah datang bos. oke, Kalau saya pemimpin ya tanggapi Bang gitu. Zuma tadi. Jadi kalau hari ini saya juga mengatakan ya Tuhan, ya dengan kuasamu matikanlah Bu Darni, ya pasti mati Bu Darni. Entah itu besok, lusa. Habis itu saya mengatakan, wah Tuhan saya paling mahal. Enggak begitu, bukan begitu caranya. Orang berakal itu enggak kayak gitu. Jadi bukan itu jadi standar kebenaran sebuah agama. Kalau kematian itu bisa dinilai sebuah kebenaran sebuah agama, orang yang mati ini akan keluar dari kubur teriak, Bu Darni, tinggalkanlah agama Kristen.
Karena agama Kristen itu salah. Tengoklah aku di sini, aku merasakan penderitaan. Kalau Islam, maka Islam juga akan bangun mengatakan hal yang sama yang mati. Saudara-saudara Budarni tetaplah Kristen karena ternyata di sini ada sekarang. Tidak. Itu alam gaib dirahasiakan oleh pencipta supaya kita itu semuanya beriman dengan berakal. Kalau orang mati ini menentukan keselamatan seseorang, maka orang mati ini akan keluar semua di kubur dan akan mengatakan, saya melihat yang selamat itu orang Islam loh, maka kalian Islam semua yuk. Begitu juga kalau Kristen yang selamat, saya melihat orang Kristen loh yang selamat, murtad semua yuk. Tapi bukan begitu. Jadi tidak ada itu Tuhan Yesus matikanlah dia dengan kuasa. Mati berarti dia benar. Oh bukan, itu pemikiran kuda. Jadi yang betul itu adalah alam gaib, alam dunia ini, alam fana, alam biologis, alam tempat kita menggunakan akal sehat. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran semuanya telah aku turunkan, aku tumpahkan di atas muka bumi. Gunakan akalmu. Bagi yang mau beriman silakan, yang mau kufur silakan. Itu tolak ukurnya. Jadi kalau mengatakan Tuhan matikanlah dia, pasti mati, entah itu besok atau luka. Habis itu saya bersaksi, inilah kuasanya Allah. Kemarin saya berdoa, mudah-mudahan dia mati betul. Wah, itu pemahaman orang tuyul itu namanya. Jadi kembali kepada tema kita. Yang kita bahas ini tentang sebuah aspek kebenaran. Bahwa yang kalian sembah itu bukan anak Maria. Yang kalian sembah itu adalah Yesus lain. Gak usah lompat-lompat bang, kita masih di mujizat Nabi Muhammad. Ya, sekarang ketika Anda membaca Matius 24 nomor 24, syarat untuk menjadi nabi palsu menurut Yesus di situ apa? Coba kau jawab. Matius berapa? Kamu baca. Ya, silakan. Yang mana ini? Ya. Yang mana yang mau menjawab? Bang Roma tunggu dulu Bang Roma, kasih Baluin dulu selesaikan ini. Dia belum percaya nih ayat Yesus ini. Yang Yesus ngomong. Silakan Bang Baluin, ini dibaca besar kali. Bengkok ginjal. Silakan baca. Silakan baca. Baca itu. Baca. Hostnya silakan baca. Oke. Biar nggak mampir ya kan. Oke, Matius 24 nomor 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan sekali suaraku, mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Oke. Mantap. Terus tanda-tanda yang dahsyat. Sabar. Terus tanda-tanda yang dahsyat. Poin kamu dari terus poin kamu apa? Ya ini saya kembalikan samamu ini. Apakah termasuk tanda-tanda dahsyat melihat cahaya dari langit mengelilingi dirinya? Apakah itu termasuk tanda-tanda dahsyat? Jawab. Iya, tanda-tanda dahsyat. Bagus. Dan itu memang kuasa Allah. Dan ya. Itu dalilnya. Kau kenapa kayak lupa ingatan? Sebab nabi-nabi palsu akan muncul. Kok nabi-nabi palsu kau katakan itu tanda-tanda ketuhanan? Ini jelas nih. Nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Paulus memenuhi ini enggak? Jawab dulu. Memenuhi? Bukan, si Balvin ini. Memenuhi enggak ini? Memenuhi enggak? Mujizat ya. Kalau tanda-tanda dahsyat? Tanda-tanda dahsyat? Enggak. Jadi yang kamu katakan itu tanda-tanda suara dari langit, cahaya dari langit mengelilingi dia itu bukan tanda dahsyat. Bukan. Jadi itu hanya biasa saja. Jadi begini itu Bang. hal biasa. Jadi begini. Yang dimaksudkan dengan Matius 24 itu menceritakan tentang kisah nabi-nabi palsu yang akan datang.
Kok akan datang? Kok akan datang? Tentang Paulus. Siapa orang-orang pilihan di sini? Orang-orang pilihan di sini itu siapa? Siapa orang-orang pilihan yang dimaksud di sini? Itu bukan ditunjukkan. Iya, siapa? Ini saudara, ini akan datang nabi-nabi palsu. Ini Yesus sedang berbicara dengan orang-orang yang ada di Bukit Zaitun. Baca dalil sebelumnya. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepada kamu di situ siapa? Murid. Enggak usah, Dinda, kamu jangan menjawab. Biarkan mereka supaya mereka waras. Ya, kamu di situ siapa? Lanjut, silakan lanjut. Enggak usah, silakan lanjut. Siapa kamu di situ? Biar enggak gila permanen kalian. Siapa kamu di situ? Lanjut. Siapa kamu? Silakan. Kok lanjut? Siapa kamu di situ? Jawab. Lanjut. Kamu di situ siapa? Kok lanjut? Ini dulu supaya kalian nggak pede, nggak percaya diri bahwa itu adalah kalian. Jangan GR kalian. Zuma, nanti habis ini tolong jawab pertanyaan saya yang barusan. Kamu itu pada saat itu murid Yesus. Murid Yesus. Berarti aku mengajak aku dulu melawan berarti sabar. Berarti penyesatnya itu datang kepada siapa? Nabi palsu itu datang kepada siapa? Paul di sekitar itulah kepada murid. Enggak dia berkhotbah akhir zaman. Itu khotbah akhir zaman. Oke, gitulah. Yesus mengatakan kepada muridnya agar nabi palsu itu datang kepada siapa? Murid-murid dan sekitarnya itu, dan sampai akhir zaman, sampai sekarang juga. Murid-muridnya. Gitu. Pertanyaannya, siapa yang datang kepada murid Yesus yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun? Siapa? Paulus. Berarti nabi palsunya adalah? Oh, tidak. Lah kok tidak pula? Bang Juma, pikiranmu yang error. Bang Juma tahu. Jawabannya ini baca generasi. ayat 27. Baca ayat 27. Baca. Tenang. Itu untuk membantah. Aku berpikir Bang Juma, dengar. Sabar, Bu Darni. Dulu. Sekarang ketika kemudian dikatakan Paulus bertemu dengan Kristus di padang gurun, perintah Yesus kepada muridnya percaya atau jangan percaya? Percaya. Jangan percaya katanya. Jangan percaya. Udah, aku diam dulu Bang Juma ya. Aku bicara ya. Aku bicara. Kenapa dikatakan jangan kau percaya? Karena sewaktu kedatangan Yesus kepada Paulus belum akhir zaman. Buka otakmu itu Bang Juma. Berarti pertanyaannya. Otak kau itu dulu. Berarti pertanyaannya, percaya Paulus atau jangan percaya Paulus? Maksudnya di sini akhir zaman kelak, Bang Juma. Akhir zaman ini kedatangan masalah generasi kawan-kawan. Akhir zaman itu Paulus itu secara pribadi Paulus mengaku bertemu. Bukan ketika akhir Paulus zaman, Bang Juma. mengaku bertemu. Jangan bicara sendiri dong. Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, perintah Yesusnya kepada muridnya, percaya Paulus atau jangan percaya kepada Paulus? Bukan kepada Paulus jangan percaya. Iya, lalu siapa yang ini kau putar balik itu, putar balik itu. Siapa yang mengaku bertemu dengan padang gurun? Siapa yang mengaku bertemu dengan padang gurun? Siapa? Ayat 27. Ayat 27. Itu tentang tentang kedatangannya. Kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak Yesus datang. Waktu kedatangannya timur memancar dari cahaya memancar dari timur ke barat. Itu kedatangan Yesus. Kedatangan Yesus kepada Paulus belum akhir zaman. Buka otakmu Bang Juma, buka. Oke, saya buka otakku. Aku nengok Bang Juma ini menyesatkan saya aja buka terus. Otakku. Saya buka otakku. Jadi menurut Yesus, tanda kedatangan dia seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat. Tanda kedatangan Kristus yang datang kepada Paulus sama enggak dengan tanda kedatangan Yesus yang disebut Yesus? Sama enggak? Jawab. Sama enggak?
Nggak ada Nenekmu datang kilat kiper. memancar. Itulah Bu Berarti Darni. bukan kedatangannya akhir zaman itu Ibu Bang Juma. Darni, Bang Juma Anda yang mengatakan- on. Akiwa Bang Juma itu lambat. Misok, Allahu Akbar. misok 2 bungkus. Saya tanya dulu Bu Darni. Misal. Saya tes IQ-nya Bu Darni. Iya. Tanda-tanda kedatangan Yesus itu apa? Tanda-tanda kedatangan Yesus, bintang berjatuhan, gempa Bintang bumi, berjatuhan. baru Oke, apalagi oke. itu tadi Oke. cahaya memancar Nah, dari timur sekarang, ke barat. Sekarang kalau tanda-tanda itu terjadi pada saat Paulus bertemu dengan Kristus di abad pertama, akhir zamannya kapan? Nggak ada dibilang nubuatan seperti itu. Kenapa ngarang Bang Juma? Sekarang IQ-nya yang Kenapa Bang rendah Juma siapa? ngarang? Sekarang akhir zaman belum datang, belum tiba kedatangan berarti yang Yesus, datang Bang Juma. kepada Paulus itu Kedatangan siapa? Tuhan Yesus sewaktu sama Paulus belum akhir zaman. Berarti itu bukan Yesus. Kenapa bilang nggak Yesus? Itu Yesus itu datang. Kata Dia memilih. Yesus, Ada ayatnya. kalau aku Ada yang ayatnya, Kisah para datang, Rasul 9 ayat 15. kata Yesus, kalau aku yang datang, tanda-tanda ini menyertai. Bulan tak bercahaya, matahari menjadi gelap. Betul. Bintang-bintang berjatuh. Itu kalau Yesus yang datang. Kalau datang akhir zaman. Kalau akhir zaman datang. Kan belum datang dari akhir zaman. Belum. Kedatangan kepada Paulus masih dia memilih sendiri Paulus. Loh, Mau memilih justru untuk kalau kabar tidak Injil. ada tanda-tanda itu, jangan kau percaya. Maksudnya kalau akhir zaman kalau Yesus datang itu kilat memancar dari timur ke barat loh Bang Juma. Bintang-bintang berjatuhan loh Bang Juma. Nah, itu terjadi nggak di abad pertama? Belum ada Berarti terjadi. yang Itu belum datang di abad Yesus. pertama itu Belum bukan Yesus. kedatangan Yesus kedua kali belum. Lah, berarti yang datang kepada Paulus siapa? Itu Yesus memilih secara Ada tanda-tanda enggak? Supaya Ada penginjil, tanda-tandanya enggak? Supaya Ada menyebarkan tanda-tanda Injil, bahwa dia itu Yesus memilih enggak? Rasul Paulus. Ada tanda-tanda enggak? Apa? Ada enggak Dia tanda-tanda memilih. menyertainya? Yesus memilih Paulus itu belum tanda-tanda Ada kedatangan tidak akhir zaman. tanda-tanda itu itu? secara Ada pribadi tidak? dia memilih Ini yang Paulus. kelima kali kutanya, Belum ini yang akhir kelima zaman itu kalinya. kedatangan. Nggak sesuai Ada itu tidak dengan Matius tanda-tanda 24 yang ini, Yesus Bang sebutkan? Juma. Ada enggak tanda-tanda itu? Ada enggak? Aduh, penipu kali Bang Juma ini, betul. Ada tidak tanda-tanda menyertainya? Enggak ada. Waktu Enggak datang ada. menemui Paulus. Berarti yang datang itu siapa? tidak akhir zaman. Berarti kan yang sudah datang kubilang, siapa? Bang Juma, tidak akhir zaman. Berarti yang datang siapa? Yang datang itu Tuhan Yesus. Lah, tanda-tanda itu ada enggak? Itu bukan kedua kali kedatangan akhir Lah, zaman. astagfirullahaladzim, ya Allah ya dia Karim. memilih Paulus. Ya Allah ya Karim. Kata Yesus ketika Bu ditanya Yuni di aja Bukit didatangi Paulus. Zaitun. Oh, Yesus, Bu Yuni aja didatangi Paulus. Astagfirullahaladzim. Yesus belum akhir zaman itu. Kata Gimana sih, Yesus, Bang Bu Juma Darni, ini? Bu Darni, Bang Juma kata jangan sesatkan Yesus, kami umat Kristen dan seluruh dunia. Jangan Abang Juma sesatkan. kata Yesus, apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di Iya. sana, percaya atau jangan percaya? Kalau akhir zaman, jangan percaya. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Memang iya. Karena ini nggak Sekarang Alkitab Bang Juma, jadi nggak ngerti Bang Juma. Kulang lagi Bu Ulang. Darni, Bang Afida, Ya. barakallahu fik. Kulang lagi. Kalau tanda-tanda yang Yesus maksudkan terjadi misalnya di abad pertama, maka akhir zamannya kapan? Kenapa jadi Bang Juma mengatakan seperti itu? Nggak ada datanya. Hanya sekali Bang Juma bicara seperti itu. Bang Juma. Hanya sekali Yesus berbicara seperti itu. Ya, kedatanganku ya, hai murid-muridku. Awalnya dikatakan kepada murid-muridnya, kedatanganku tandanya biar kalian tahu ya, cahaya dari Itu sudah timur ke terjadi barat belum? memancar. Itu sudah terjadi belum? Berarti Jadi yang belum datang kepada kedatangan Paulus Yesus itu siapa? ke akhir zaman itu. Berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? Yesus, tapi secara pribadi dia memilih. Ya apalah. Yang penyesat siapa? Ente atau saya? Bang Bu Darni? Juma penyesatnya. Memutar balikkan Injil. Loh, gimana ceritanya orang ini? Kata Yesus kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, Iya. jangan kau percaya. Sebab Di kalau akhir aku yang zaman datang, kedatangannya yang kedua kali itu.
Waktu kedatangannya ke Paulus belum akhir zaman. Ibu Itu belum Darni, Ibu kedatangannya Darni. akhir zaman. Astagfirullahaladzim. Itu untuk murid-muridnya loh dipesan. Pantasan tetap Kristen Bu Darni. Ternyata memang otak enggak berfungsi. Memang iyalah untuk murid-muridnya pada saat itu awalnya. Iya, Tapi jadi ini kan nubuatan ini. Berlaku kan sampai sekarang dari murid-murid. Wajar Ibu masih Kristen hari ini, wajar. Nabi palsu kan? Wajar, Siapa itu Bu nabi palsu Darni masih yang Kristen. tidak mengakui Yesus Tuhan? Wajar wajar. Pantasan Anda masih Kristen sampai hari ini. Ternyata memang otak Anda itu nggak berfungsi, Bu Darni. Maafkan saya, kawan. Kita boleh berteman sebagai anak bangsa, tapi dalam hal akidah Anda seibarat hanya kera betina yang tidak bisa menggunakan akal sedikit pun. Kata Yesus, apabila ada orang berkata kepadamu ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancarkan cahaya dari timur ke barat, demikianlah kelak kedatangan aku sebagai anak manusia. Itu ayat tidak putus, itu bersambung. Data 27-nya itu dimulai dari data 26. Bahkan pangkalnya yang paling utama itu di data 23. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kau percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancarkan cahaya yang dari timur sampai ke barat, demikianlah kedatanganku, kedatangan aku. Jadi kalau ada yang mengaku Mesias di sini, di sana, jangan kau percaya. Ini malah larinya ke akhir zaman. Tuyul, kampret. Kalau Yesus asli yang datang kepada Paulus, maka tanda-tanda ini akan menyertai. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Akan nampak di tengah langit anak manusia. Manusia akan meratap dan seluruh manusia akan melihat Yesus di tengah langit. Itu kalau yang datang pada saat di Paulus abad pertama adalah Yesus asli. Tetapi karena bukan Yesus asli yang datang, cuman begitu doang seperti cahaya senter, jangan kau percaya. Toyol. Mama susah kalian ini, susah, memang susah. Bagaimana nggak susah? Kamu orang penting di gereja. Kata iblis, ini kalau Bu Darni ini sampai waras, ada ratusan orang bisa meninggalkan iblis. Makanya dia dikasih gila terus nih. Dia yang bikin sendiri. Kan murid datang tuh di data nomor 3. Guru, ya paman, apa tanda kedatanganmu dan tanda akhir kehidupan di dunia ini? Kata Yesus, kan ditanya tuh, berarti skala prioritas pengajarannya tentang akhir zaman. Bukan akhir zaman itu harus berlalu dulu 2000 tahun, 3000 tahun, enggak. Kapanpun Yesus datang, itulah akhir zaman. Kalau Yesus datang sehari setelah muridnya bertanya pada saat itu, ya itulah akhir zamannya. Dan kalau Yesus yang datang kepada Paulus di padang gurun di tahun 50, maka akhir zamannya tahun 50 Masehi. Dan sudah tak ada kehidupan sekarang ini. Karena sudah akhir zaman. Kenapa bisa tahun 50 akhir zaman? Karena pada saat Yesus turun diiringi dengan tanda-tanda dahsyat, yaitu tanda-tanda kiamat. Bu Darni mencoba untuk memisahkan itu. Tidak, Bu Darni. Justru karena bukan Yesus yang datang pada Paulus, maka kiamat belum terjadi. Andai saja Paulus ini menerima kedatangan Yesus, kiamat sudah. Nggak ada sudah kita. Udah kiamat dari abad pertama. Tapi karena yang datang itu palsu, maka kita masih hidup sampai hari ini. Jangan percaya. Tapi kalian malah percaya, jadilah ahli tank. Setelah jadi ahli tank, jadilah orang tak berakal. Kalian
Kalian menganggap yang kalian sembah Yesus Kristus. No! Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan orang lain menuhankan dirinya. Yesus turun ke bumi sebagai duta, sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai Mesias kepada Bani Israel. Mengajak Bani Israel hanya menyembah kepada pencipta langit dan bumi saja. Yohanes 17:3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku Yesus sebagai utusanmu. Tuh, ini nggak ada itu sembahlah aku adalah Tuhan yang turun ke bumi mengosongkan diriku. Nggak ada itu. Itu karangan Kristus yang dibisikkan kepada Paulus, sehingga Paulus nabinya si Kristus ini menuliskan surat 13 kitab. Itu gampang kok kalau mau memahami dengan baik. Cuma saya bingung, kalian ini jenis ular apa? Bingung saya. Kalian ini jenis ularnya yang mana? Kalau yang datang kepada Adam kan jelas ularnya. Berbentuk ular memang, tapi kalian berbentuk manusia. Makanya saya bingung, ular jenis apa kalian ini? Silakan Dinda Fandi. Kalau masih ada Bu Darni, dinaikkan. Ada beliau di bawah. Biar dia tenang dulu, habis tenang baru kita naikkan lagi. Biar jernih otak. Silakan Bu Darni kirim permintaan ku jamba aja. Ini ada Bang Kianzo sama Bang Jeremy, Katolik sama Protestan nih. Gimana? Ada tanggapan Bang Jeremy sama Kianzo? Silakan, saudara. Bang Jeremy sama Kianzo, silakan dibuka mikrofonnya. Ibu Darni kalau sudah tenang, naik kembali Ibu Darni. Jangan marah-marah. Ibu Darni tadi marah-marah. Makanya ku turunkan dulu biar tenang gitu loh itu. Ya kan? Bu Darni, halo. Ya aku sambil makan ku dengar dulu. Iya, makan dulu. Bang Juma menyesatkan Kristen. Oke, silakan Bang Jemi. Bang Jemi, tadi mau ngomong Bang Jemi. Oh iya, berarti Bang Juma, berarti kesimpulannya Paulus itu nabi palsu ya? Begitu Bang? Tidak diragukan Bang. Tidak diragukan. Kalau dia bukan nabi lalu apa namanya? Kok dia menulis kitab 13 itu apa? Dari mana? Itu wahyu Tuhan atau karangan sendiri? Sedangkan dia mengatakan di dalam Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus. Sedangkan 1 Yohanes 2 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Pauluslah itu. Itulah penyesatnya, itulah antikristusnya. Satu-satunya manusia yang membawa-bawa nama Yesus sebelum pengikutnya Kristen, yang mengatakan Yesus datang bukan sebagai manusia, hanya Paulus. Maria mengakui anaknya manusia. Elizabeth, Zakaria mengakui ponaknya manusia. Yohanes Pembaptis mengakui yang dibaptis ini adalah anak manusia. Murid-muridnya mengakui gurunya adalah manusia. Giliran Paulus tidak mengaku Yesus datang kepadanya sebagai manusia. Penyesat. 1 Yohanes 2 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Ya Paulus dong. Begitu saudara. Jadi Paulus itu nabi. Di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1 aja, Paulus itu sudah disebut nabi. Dan di Antioquia ada beberapa pengajar dan nabi. Di antaranya Saulus. Tuh, dibacakan di sana. Dia adalah seorang nabi Paulus itu. Istilah Saulus ke Paulus itu kan cuma cara nipu aja ya. Biar nggak ketahuan ternyata dia ini adalah nabi. Nabi palsu tapi. Lanjut Bang. Silakan Bang Jemi atau Bang Kianzo mungkin mau tanggapin. Bang Kianzo silakan. Iya, terima kasih Bang. Jadi untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Suma, jadi menurut Bang Suma seakan-akan Paulus ini nabi palsu. Nah, Paulus sendiri ia berjumpa dengan Yesus untuk mengabarkan Injil. Nah,
keuntungan Paulus untuk memilih sebagai nabi palsu ini apa sebenarnya? Tidak ada satupun keuntungan bagi dirinya. Justru sebelum sebelum dia bertemu dengan Yesus, dia hidup dengan kekayaan dia. Tetapi setelah ia dipilih sebagai Yesus untuk mengabarkan Injil, malah dia menderita. Dia menderita. Lalu keuntungannya apa dia menjadi nabi palsu? Bahkan dia dipenjarakan. Nah, kalau dia itu nabi palsu, maka ada tanda-tanda, ada upaya-upaya yang menguntungkan dirinya. Misalnya dia mengambil rampasan perang, nah itu pajak-pajak bagi dirinya. Tapi ini pun tidak. Dia malah dipenjara, namun dia tetap giat untuk mengabarkan